Pada kesempatan pagi hari raya Idul Adha, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perspektif bahwa nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah harus kita syukuri dengan sesyukur-syukur. Artinya apa? Ketakwaan adalah menjalankan perintah Allah, dalam hal ini mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah, dan pula tak lupa menjauhi semua larangan Allah. Itulah makna takwa. Ketika kita diberi nikmat oleh Allah, baik itu berupa nikmat rezeki maupun nikmat yang lain, maka kita harus mensyukurinya. Apakah cukup dengan mensyukuri? Tidak. Maka nikmat yang diberikan oleh Allah harus bisa menjadikan kita lebih
dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat dalam perspektif Al-Quran atau dalam bahasa umat Islam yang secara global adalah kurban. Artinya apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Maka Al-Quran menyebutkan ketika seseorang mendapatkan nikmat, belum dikatakan orang yang bersyukur, belum dikatakan orang yang beriman, belum dikatakan sebagai orang yang muslim yang baik, ketika dia belum mensyukuri nikmat Allah, menjadikan nikmat yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kalimat syukur yang kemudian didekatkan dengan kalimat kurban, maka berbanding lurus sesuai dengan ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Kautsar disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Jika kita lihat pada ayat yang pertama, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami Allah memberimu nikmat yang banyak. Al-Kautsar dimaknai dalam pengertian terjemah Al-Quran kebenar adalah nikmat besar. Tapi ketika kita melihat di beberapa tafsir ulama, saya sebutkan dalam tafsir Syekh Wahbah Zuhaili, menyebutkan bahwa Al-Kautsar adalah satu tempat atau disebut telaga Kautsar yang berada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam tafsir ini pula disebutkan bahwa nikmat telaga Kautsar yang airnya diminum sekali teguh, maka tidak akan haus selama-lamanya. Karena seseorang masuk ke surga itu abadan abadan, khalidina fiha, kalau dalam bahasa Al-Quran. Maka ketika orang mendapatkan telaga Kautsar dan telaga ini disiapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ayatnya menggunakan dhamir inna a'tainaka. Ka artinya kamu. Setiap Al-Quran yang berbunyi kamu, yang dimaksud adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita sebagai umatnya mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik perbuatan, ucapan, maka kita pun akan sama mendapatkan telaga Kautsar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketika kita ingin mendapatkan nikmat ini, apa yang harus kita lakukan? Perayaan apa yang harus kita capai? Maka Allah menyebutkan dua hal yang harus kita lakukan, sebagaimana ayat selanjutnya, fasholli li rabbika wanhar. Jika kalian mau mendapatkan Al-Kautsar, telaga Kautsar dari Allah, lakukan perintah ayat yang selanjutnya, fasholli, laksanakanlah sholat, li rabbika, kecenderungannya hanya untuk Tuhanmu, tidak untuk yang lainnya. Wanhar, yang kedua, maka berkurbanlah. Maka dua inilah yang kemudian ketika dilaksanakan dengan rutin, maka akan insya Allah mendapatkan telaga Kautsar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi disebutkan fasholli. Makna apakah sholat secara keseluruhan? Dalam tafsir ini disebutkan karena didekatkan dengan li rabbika wanhar, maka yang disebut sholat ini adalah sholat Idul Adha, seperti yang tadi kita jalankan dengan khusyuk sebagai qaul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika ingin mendapatkan inna a'tainakal kautsar, telaga Kautsar, maka kita harus melaksanakan dua hal ini, yaitu sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban.
Masyarakat muslimin rahimahumullah, berbicara tentang kurban, kita pasti mengingat sosok Nabi yang luar biasa, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika lama beliau tidak mendapatkan putra, inilah nilai kesabaran. Lalu Nabi Ibrahim sudah sepuh, umurnya sudah luar biasa, 86 tahun menurut sejarah. Sebagian sejarah lain menyatakan umurnya lebih dari itu. Lalu dikaruniai oleh anak. Nabi Ibrahim adalah nabi yang menomorsatukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perbandingannya. Maka kemudian ketika diberi anak, Allah pun mencoba. Benar tidak Ibrahim ini orang yang benar-benar cintanya pada luar biasa dibanding yang lainnya. Maka ketika dipuji, Nabi Ibrahim pun kemudian melalui mimpi mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya. Ya bunayya, inni ara fil manami anni adba'uka fanzur madza tara. Inilah Al-Quran yang kemudian merekam percakapan Nabi Ibrahim. Orang mulia pasti dicatat dalam sejarah tinta emas kemuliaan. Nabi Ibrahim tercatat di dalam Al-Quran. Maka kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, saya mendapati dalam mimpiku perintah untuk menyembelih kamu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang kemudian menjadi pemikiran kamu? Inilah diskusi yang luar biasa seorang ayah kepada kamu. Walaupun anak dianggap masih labil karena umurnya baru menginjak balik. Maka kemudian anaknya menjawab, ya abadi al-madumah sadaduni insya'allah minasolihin. Wahai ayah andaku, laksanakan apa yang diperintah oleh Allah, maka engkau akan mendapati aku, dalam hal ini Nabi Ismail, orang yang bersabar. Maka dua potret dari keluarga yang solid, yang luar biasa inilah, maka kita selayaknya untuk bisa mencontoh bagaimana ketika kita mendapatkan anugerah nikmat, maka nikmat itu kemudian mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir baik ini saya akan beri satu ilustrasi kisah salafus saleh terdahulu. Ada seorang syekh yang luar biasa dari kota Yaman. Beliau mempunyai seorang adik. Kemudian adik ini ditanya setiap tahun, pada adiknya ini fakir miskin, fakir luar biasa, tapi usahanya untuk mendapatkan rezeki juga luar biasa, sehingga setiap tahun bisa menjalankan kurban dengan hewan, dalam hal ini kambing. Maka kemudian suatu ketika kata syekh ini, adik saya meninggal. Saat meninggal itulah kemudian saya sholat 2 rakaat setelah pemakaman. Lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan sholat ini untukmu, saya mohon kepada engkau, perlihatkanlah bagaimana keadaan adikku di alam barzah. Lalu ketika selesai sholat, beliau akan tidur dan tidurnya dalam keadaan berwudu. Maka kemudian di dalam mimpinya, kemudian syekh ini mendapati bahwa suasana sudah seakan-akan terjadi kiamat yang luar biasa, keributan yang luar biasa, huru-hara yang luar biasa. Tapi kemudian dia bertemu dengan adiknya. Adiknya mengendarai satu tunggangan yang luar biasa, dan di samping tunggangan-tunggangan ini banyak sekali hewan-hewan tunggangan yang sangat indah yang tidak ada di dunia. Lalu bertanyalah syekh ini kepada adiknya, wahai adikku, apa yang dilakukan Allah kepadamu sehingga engkau seperti ini? Maka adiknya menjawab, wahai kakakku, sebenarnya diawali dengan sedekah saya yang saya berikan kepada orang yang sangat miskin di pojokan desa kita. Tidak ada yang ketahuan, tidak ada yang mengetahui. Maka kemudian itu Allah memakbulkan, mengijabah atas sedekah saya. Lalu syekh ini bertanya,
kemudian engkau menunggangi tumpangan ini? Dijawab, ini adalah hewan kurban yang pada masa hidup saya berkurban. Dan yang saya tunggangi ini adalah hewan kurban yang pertama kali saya buat kurban. Ditanya oleh saya, lalu hewan yang ada di sekitarmu? Hewan di sekitar saya adalah semua hewan-hewan yang pernah saya buat kurban ketika di dunia. Lalu kenapa kau tergesa-gesa, kata Syekh? Iya, saya tergesa-gesa karena akan menuju Siratal Mustaqim dengan tumpangan ini, dan malaikat sudah memandu saya bahwa surga saya semakin dekat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dari ilustrasi cerita ini di dalam Al-Quran bersama disebutkan bahwa hewan-hewan yang akan kita kurbankan atau telah kita kurbankan kelak akan menjadi tunggangan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan Rasul mewanti-wanti umatnya, jagalah hewan ternak kalian yang akan kalian kurbankan, yang akan kalian sembelih, dan perbaikilah semuanya, maka besok akan menjadi tunggangan yang indah di surga kelak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita berdoa pada akhir khutbah ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memampukan kita untuk berkorban di hari raya Idul Adha, dan semoga korban-korban yang telah kita laksanakan atau yang akan kita laksanakan menjadi tunggangan kita, kendaraan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.